Namun kini, takdir seolah bersambut. Giliran Al dan Alisa yang juga berlabuh ke pelaminan Pemirsa Silet, masih dari pesta pernikahan Al Ghazali dan Alisa. Nyatanya banyak kisah yang juga heboh jadi sorotan. Salah satunya adalah kehadiran Aliyah Mas Said di pernikahan sang sahabat Al Alisa. Pada tanggal 16 Juni 2025 lalu, sukses mencuri perhatian. Bukan tanpa alasan, Aliyah baru saja melahirkan putra pertamanya, Ahmad Aras Omara Thorik. Namun, 4 hari pasca melahirkan, tak menghalangi Aliyah sudah tampil mempesona di acara istimewa sahabatnya. Terungkap fakta yang membuat banyak orang terkejut. Aliyah ternyata sengaja memilih tanggal kelahiran sang putra agar dapat menghadiri hari bahagia Al dan Alisa. Aliyah pun membenarkan hal tersebut. Namun ia menegaskan bahwa keputusannya sudah melalui konsultasi dan persetujuan dokter. Kamu masih baru sesar loh? Iya. Ya, oh, gila ya. Ini Ya. baru 4 hari baru sesar. Demi sahabatnya dan katanya kamu memilih harinya khusus supaya bisa datang ke sini. Udah konsultasi dulu sama dokter, kira-kira memungkinkan nggak ya? Pakai high heel enggak? Enggak dong, tapi tenang, pakai flat. aku masih di BF ya guys. Sebelum takutnya di komen. Ibunya masih recovery, semoga lancar terus recovery-nya. Otomatis sebetulnya pemulihan pasca sesar itu nggak ada masalah kok. Dan diperbolehkan untuk melakukan aktivitas normal seperti sedia kala, kapanpun juga pasiennya merasa ready, merasa siap begitu loh. Jadi kalau dia merasa belum siap untuk melakukan aktivitas normal, misalnya karena ya masih sibuk menyusui dan lain-lain, ya nggak apa-apa begitu loh. Tetapi kalau misalnya sudah pengen bersosialisasi lagi seperti sedia kala, ya monggo-monggo aja, nggak masalah. Yang penting pasiennya sudah siap untuk beraktivitas normal. Persahabatan mereka yang begitu hangat juga kembali mengingatkan publik pada saat Al Ghazali dan Alisa Dagise diam-diam pernah mengambil bunga pengantin di pernikahan Aliyah dan Thorik. Namun kini, takdir seolah bersambut. Giliran Al dan Alisa yang juga berlabuh ke pelaminan dan tengah merayakan pernikahan mereka. Masih overwhelmed sampai sekarang ya, belum bisa nyusun kata-kata dengan baik untuk gimana rasanya dari kemarin bisa dikasih satu berkah yang luar biasa gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Aliyah dan Thorik Halilintar sendiri sedang diselimuti kebahagiaan ganda. Mereka juga tengah menikmati fase indah menjadi orang tua baru bagi Ahmad Aras Omara Thorik yang lahir pada tanggal 13 Juni 2025. Pinter sekali, aku sangat cinta. Baju Barkanya udah diorder ya, Nak? Dikasih anak tuh masih banyak yang perlu direnungin dulu nih, karena benar-benar rasanya masih kayak gitulah. Seperti halnya Aliyah Mas Said yang menjadi sorotan karena hadir di pernikahan Al dan Alisa. Baru-baru ini Aminah Hananur Atta, buah cinta Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar juga tak kalah ramai menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, cucu kesayangan Krisdayanti itu sampai viral saat menunjukkan kepintarannya bernyanyi lagu Mencintaimu milik sang Gemi. Momen tersebut terjadi saat KD sedang berlatih untuk konser akbarnya di Malaysia
yang akan digelar pada tanggal 22 Juni nanti. Kade pun sampai takjub dan langsung mendampingi Amina begitu sang cucu mulai bernyanyi saat ada mikrofon di dekatnya. Amina sukanya lagu Gemi yang mana? Mencintaimu ya? Coba gimana dikit? Kalau ada mic. Oh, coba. Seumur ya, maju dikit. Hanya satu yang mungkin kembali. Hanya satu yang tak pernah terjadi. Iya, mencintaimu. Thank you. Nggak diajarin, mereka soalnya suka lihat karaoke, terus semua tim-timnya Aurel yang di rumah itu juga kan senang nonton musik. Jadi Amina juga sama adiknya ya otomatis semuanya terkonek dan spontan gitu ya kalau melihat dan mendengar visual terus musik, mereka udah refleks gitu. Tentu saja kecintaan musik Amina juga mengalir dari darah sang Gemi. Tim Silet berkesempatan meliput secara langsung eksklusif persiapan Krisdayanti 4 hari menjelang konser di Malaysia. Diva kebanggaan Indonesia itu pun terlihat berlatih dengan ditemani putri tercintanya Amora Lemos. Energi Krisdayanti masih luar biasa, bahkan di usianya yang sudah menginjak 50 tahun. Krisdayanti juga fokus pada penampilannya. Terlihat ia berlatih berganti-ganti tatanan rambut yang disesuaikan dengan jenis lagu yang akan dibawakan. Dua penata rambut sigap membantu Kade menciptakan berbagai gaya rambut yang memukau. Hari ini kita H-4 untuk bisa berlatih bersama gabungan dengan dancer, dengan band. Sekalian saya ngitung durasi untuk rambut, ya semuanya dioptimalkan latihannya. Kan kita biasanya untuk setiap segmen itu ada tema kan, baik disesuaikan dengan konsep lagu, pakaian, dan ini butuh ketepatan waktu dan durasi untuk bisa merubah style, look, dan juga baju. Semuanya spesial karena iya semua spesial dan selalu senang dan bangga kalau ada di balik layarnya konsernya Kade. Dan apalagi kan kita represent Indonesia nih, jadi mudah-mudahan di Kuala Lumpur kali ini bisa semakin membuka semangat musik dua negara lah. Konser Kade di Malaysia nanti dipastikan akan bertabur bintang. Selain Amora dan Aurel Hermansyah, sang cucu Amina dan Azura pun akan turut memeriahkan panggung Gemi mereka. Selain olah vokal, Krisdayanti juga tak lupa mempersiapkan stamina primanya. Ia rutin berjalan kaki dan berolahraga, bahkan wushu dan lari di treadmill menjadi bagian dari rutinitasnya demi memastikan kondisi fisik yang prima menjelang konser. Kalau saya pribadi ini udah jadi kualitas hidup yang menyempurnakan ya, karena selain tidur yang maksimal, olahraga yang cukup juga dipastikan untuk bisa mempunyai kualitas hidup yang lebih sehat dengan olahraga. Jadi udah jadi gaya hidup gitu ya, pola hidup sehat. Kalau saya kan 4 tahun terakhir wushu gitu, jadi itu saya tekuni walaupun sekarang udah agak dikurangi, bukan intensitasnya tapi kuantiti daripada latihannya, artinya nggak terlalu keras. Serial televisi Kau Ditakdirkan Untukku yang tayang di layar kaca RCTI setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Barat menjadi berkah tersendiri buat pasangan suami istri Sylvia Fuli dan Kevin Andrean. Karena lewat serial televisi produksi MNC Pictures inilah pasangan yang menikah pada bulan Oktober 2020 lalu itu bisa saling beradu akting lewat peran Dara dan Miko.
Dan saat break syuting, Kevin pun usil menggoda sang istri yang tengah touch up dan juga memintanya untuk memperlihatkan tas make up yang dibawanya. Gimana ekspresinya si ayah yang paling tidak bertanggung jawab itu di dunia ini? Ada Sylvia Fully di sini. Halo Sylvia Fully, apa kabar? Ada Sylvia Fully di sini, guys. Ada Teh Dara. Miko. Gimana kabar Teh Dara, sehat ya? Aduh, alhamdulillah sehat. Gimana Miko? Gimana perasaannya setelah dari Sukabumi sekarang udah di ibu kota? Teh Dara perasaannya gimana? Aduh, pokoknya perasaannya tuh yang seneng pisan. Ternyata kota teh kayak begini ya. Kampung banget dong. Jadi lebih Dara. seneng di Sukabumi apa di Jakarta nih Teh Dara? Di Jakarta dong, karena kan ada Miko. Aduh, Miko. Teh Dara nih bawa Pouch makeup? apa aja nih ya? Pemirsa pasti penasaran nih kira-kira bawa apa aja nih Teh Dara? Tada, inilah perlengkapan Teh Dara. Ada lipstick, ada si kuteknya yang biasa menor-menor memerah, tapi hari ini aku lagi pakai warna hitam. Lalu ada untuk touch up-nya. Jadi ini buat Teh Dara perlengkapan buat hits ya di kamera. Oh, iya ini dong. perlengkapannya udah lengkap kan? Bener, udah lengkap sekali. Ini sih di judul ini kita berdua bener-bener prepare, sangat prepare sekali untuk penampilan kita, karakter kita. Dari sosoknya yang kerap lupa membawa perlengkapan make up pribadi ke lokasi syuting, tampil memerankan sosok Dara di serial televisi Kau Ditakdirkan Untukku, akting Sylvia Fully ternyata cukup memukau penonton. Lantaran menjadi sosok antagonis yang ikut membentuk alur cerita. Begitupun peran Miko yang dimainkan oleh Kevin Andrean. Dan inilah chit-chat keseruan Sylvia dan Kevin saat memperlihatkan peran mereka masing-masing di Kau Ditakdirkan Untukku. Sayang, kok diem aja sih? Shh, sayang, ada aku di sini yang bisa nyenengin kamu. Banyak sih, banyak banget. Gemes. Kalau Miko emang udah disebelin, pengen dicubit, pengen dijitak segala macem. Tapi spesialnya adalah Teh Dara ini di KDU. Dia ini tokoh yang antagonis tapi disukai penonton malahan. Jangan lupa pemirsa silet wajib nonton sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Setiap hari hanya di RCTI. Menepikan happy-nya Sylvia Fully syuting bareng suami Kevin Andrean di sinetron Kau Ditakdirkan Untukku. Bertubi-tubi masalah menimpa Cikita Medi, mulai dari suami kecanduan judol, suami diduga selingkuh, hingga curhat eksklusif alami hal di luar nalar. Di lain kisah, persoalan pelik justru kembali menyasar kehidupan mantan penyanyi cilik Cikita Medi. Ya, setelah sebelumnya sempat terlibat konflik dengan sahabat terkait persoalan bisnis yang berujung laporan pencemaran nama baik, kini wanita bernama lengkap Cika Cecilia Oktaviani ini kembali tertimpa masalah yang lebih pelik dan mengancam kelangsungan rumah tangganya. Bagaimana tidak, sang suami Indra Aditya diduga kecanduan judi online sehingga tega menggelapkan uang perusahaan milik Cikita sebesar 160 juta rupiah. Akibatnya, perusahaan itu pun harus tutup sementara. Cikita pun sempat membongkar kelakuan buruk suaminya itu lewat curhat di laman media sosialnya. Lalu seperti apa klarifikasi dari Indra Aditya? Ya, ini kejadian terulang kembali bahwa si suaminya itu bermain lagi judol. Tahun dari mana? Jadi gini, mereka itu kan punya usaha bersama, virologi. Usaha bersama otomatis mereka punya rekening bersama dong. Nah, dari rekening bersama itu pada saat diaudit baru ketahuan ada aliran dana yang larinya malah ke situs judi online. Tidak ada saya mentransfer 160 juta ke rekening judol. Tidak ada saya mentransfer 160 juta ke rekening judol. Ya, saya benar-benar pemakai
uang keluarga untuk kebutuhan keluarga, dan itu sudah saya kembalikan full 100%, dan itu sudah saya kembalikan full 100%. Apalagi sih ya, untuk apalagi sih dilakukan lagi dan terjerat yang sama ya, semoga sadarlah bahwa itu merusak diri, apalagi sudah tua, sudah harus bisa memprioritaskan diri dan lebih bermanfaat kali ya buat keluarga maupun diri sendiri. Terlepas dari bantahan dan pembuktian yang dituntut kubu Indra Aditya yang justru membuat kian miris, selain dugaan kecanduan judol dan menggelapkan uang perusahaan, Indra Aditya juga diduga selingkuh. Tidak tahan dengan hantaman persoalan yang tidak hentinya menimpa kehidupan dan juga rumah tangganya, kabarnya rumah tangga pasangan yang menikah di tahun 2018 itu kini di ujung tanduk dan terancam bubar di tengah jalan. Lalu benarkah selama bertahun-tahun rumah tangga Cikita dan Indra justru kerap diwarnai keributan? Benarkah aksi dugaan KDRT dilakukan Cikita terhadap sang suami? Sejauh ini si klien saya pengennya masih dilakukannya mediasi secara internal kekeluargaan. Oh jangan sampai dong, jangan sampai. Tambah buat selingkuh pula lagi. Gitu loh, selingkuh sama siapa? Selingkuh sama siapa? Saya sering mendapat kekerasan rumah tangga di situ. Berkali-kali gitu ya. Tapi saya tahan, saya jaga aib keluarga karena anak sebenarnya. Tapi dia malah sendiri yang buka. Pertama kali lewat sosial media, saya pernah ditimpuk botol skincare kena kepala. Itu sakit banget rasanya gitu. Saya memutuskan besoknya saya keluar dari rumah karena saya udah nggak tahan banget gitu. Kalau saya masih di rumah itu saya bisa mati sih. Tapi aku sangat merubahnya dengan hal-hal positif supaya nggak makan, dia nggak makan aku gitu. Gue jangan kalah sama keadaan gitu. Selain ragam persoalan pelik tadi yang mengancam kelangsungan rumah tangganya karena sang suami diduga selingkuh, kepada tim Silet, Cikita Medi secara eksklusif justru sempat curhat terkait kejadian aneh yang sempat dialaminya selama bertahun-tahun bahkan hingga kini. Di mana tiba-tiba saja suaranya sempat hilang sehingga ia pun tidak bisa lagi bernyanyi. Benarkah kejadian tersebut terkait dengan hal-hal di luar nalar? Benarkah Cikita sampai melakukan ritual mandi air garam hingga ruqyah? Ngerasa ada sakit seperti kayak nodul gitu kali ya di tenggorokan kayak gitu. Tapi memang kadang-kadang pada saat mau nyanyi emang suka hilang. Jadi lagi mencoba untuk kayak terapi sendiri. Terapi itu lucu banget sih sebenarnya, dari suntik buat suara biar keluar pas ada saat nyanyi, ada obat-obatan kayak gurah, sampai juga akhirnya aku coba terapi happy ya, misalkan kita nggak boleh stres. Dan memang basic aku itu alergian kan. Cuman lucu sih, aku tuh sekarang nggak bilang itu ilmu hitam ya, tapi lebih kepada perubahan cuaca ataupun terhadap alergi. Cuman memang agak-agak aneh sih, setiap mau nyanyi emang suka hilang. Pas waktu aku terapi positif dengan aku, emang sekarang tuh aku suka mandi air garam, kayak ruqyah mandiri, itu diajari nyokap. Terus udah gitu makan bawang mentah, akhirnya bisa. Dan sekarang aku bisa nyanyi lagi.